Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Lina Putri Rahayu. Nah, di sini saya akan membahas tentang Festival Komunitas Seni Media yang berlokasi di UPTD Taman Budaya Kota Bengkulu. Ada yang penasaran? Simak videonya sampai selesai ya. Jadi, Festival Komunitas Seni Media ini dibuka pada tanggal 2 sampai 12 Oktober 2022. Karya yang pertama yaitu dari Tommy Herseta dan Convert Texture yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Nah, karya ini terdiri dari serangkaian laser yang mengarah ke satu set speaker woofer yang akan memantulkan laser melalui cermin. Nah, ide di balik karya ini yaitu pada peran internet dalam mendistribusi informasi kepada konsumer. Nah, karya yang kedua yaitu dari Prewangan Studio dari Tuban, Jawa Timur. Nah, karya ini merupakan sebuah karya dengan visual air hujan yang menari di dalam cungkup. Karya ini juga menggabungkan unsur tradisi spiritual sebagai konsep dasar dengan elemen elektronik dalam presentasi seni media kontemporer dan menciptakan ruang meditasi dengan ambience air hujan. Karya yang ketiga yaitu dari Studio DKF Institut Teknologi dan Bistik Ahmad Dahlan. Karya ini sebagai suatu bentuk relaksasi atau penyembuh atau sering disebut dengan healing yang diungkapkan dengan video animasi yang menggambarkan perjuangan seseorang manusia yang melakukan perjalanan untuk bermeditasi, mendekatkan diri kepada ilahi, dan sejenak mengambil jarak dari kehidupan duniawi di perkotaan. Karya yang keempat yaitu dari komunitas lintas seni yang berasal dari Bengkulu. Nah, karya ini menghadirkan bahasa rejang aksara Kaganga dalam bentuk cerita audio. Dengan media ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk mempelajari dan melestarikan budaya lokal di tengah derasnya arus globalisasi, yaitu dari Wolf Lab yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, karya ini terinspirasi dari fenomena pengamen multi-instrumen yang memainkan sejumlah alat musik sekaligus. Karya keenam yaitu komunitas Bubuk Kopi yang berasal dari Solo, Sumatera Barat. Nah, karya ini terinspirasi dari tradisi Bakawa yang sering dilakukan untuk ritual doa bersama menjelang musim panen. Nah, dipresentasikan melalui media multisensor dan menghadirkan aroma tanaman, rempah-rempah, teks sketsa yang tertuang pada instalasi kain dan kaca. Nah, pada instalasi kacanya dia membentuk ada telapak kaki harimau yang membuat ciri khas dari karya ini. Karya yang ketujuh yaitu Bajra yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Nah, karya ini merupakan pertunjukan audiovisual yang terinspirasi oleh potongan-potongan cerita rakyat lokal yang tersebar di daerah Keresidenan Malang. Nah, Gogor Pendengar Macanan sebagai sebuah ritus silaturahmi kontemporer atau sebuah legenda baru mengenai hubungan manusia, alam, dan roh pelindung alam di masa kini. Nah, karya yang kedelapan yaitu dari Gara-Gara Artis Inisiatif yang berasal dari DKI Jakarta. Nah, karya ini merupakan ide tentang mikroorganisme dan sumber daya pangan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang berada di sekitaran kota Bengkulu. Karya yang kesembilan yaitu dari Sarana yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, karya ini menghadirkan instalasi audiovisual berkonsep potongan-potongan video dan suara dari aktivitas-aktivitas yang menarik dan indah yang ada di bumi Bengkulu, dan audionya bisa didengarkan menggunakan headset. Nah, karya yang ke-10 yaitu dari Asosiasi Seniman Bengkulu yang berasal dari Bengkulu. Nah, kotak Pandora berbentuk ketawang bonggol kelapa berlubang dalam alat musik yang telah dimodifikasi dan dipresentasikan dalam bentuk instalasi bersama dengan kotak-kotak kayu yang di dalamnya menyimpan instrumen-instrumen musik. Nah, karya yang ke-11 yaitu dari Kecoa Timur dan KAE yang berasal dari Gresik, Jawa Timur. Karya ini mengungkapkan betapa sempitnya ruang untuk kita pulang dan berkontemplasi. Televisi itu menjadi simbol teknologi yang mengurung punden dalam diri kita dan memperlebar jarak antara manusia dan alam. Diawali dari hal terkecil dan terdekat seperti nurani dan bagaimana kita memaknai relevansi punden atau pulang dalam konteks masyarakat modern yang saling terhubung. Nah, karya yang
ke-12, yaitu dari seniman yang berasal dari Yogyakarta. Karya ini terinspirasi dari kapal-kapal yang berlabuh di kerajaan Sinebar yang meliputi wilayah Bengkulu. Ombak besar menggambarkan semangat generasi yang bergerak ke arah kemajuan, sedangkan tarikan dayung yang dilakukan bersamaan merupakan bentuk tradisi gotong royong. Karya yang ke-13 yaitu Prehistoric Soul yang berasal dari Bali. Nah, pada karya ini terdapat DNA yang dapat diibaratkan sebagai sebuah mikrokosmos yang menyimpan informasi yang tak terhingga seperti informasi pada alam semesta. Pada karya ini memberikan informasi berbagai proses teknis multimedia. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang Festival Komunitas Seni Media yang berlokasi di UPTD Taman Budaya Kota Bengkulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching teman-teman. See you, bye-bye.